Di hutan hujan tropis yang telah bertahan selama jutaan tahun, hidup satu makhluk yang jarang terlihat namun memegang peran penting bagi alam. Ia hidup menyendiri di antara pepohonan dan bergantung sepenuhnya pada hutan yang utuh. Inilah orang-utan, primata besar Asia Tenggara, penjaga terakhir hutan hujan Sumatera dan Kalimantan. Orang-utan adalah salah satu primata besar yang hidup di hutan hujan tropis Asia Tenggara. Satwa ini hanya ditemukan di dua pulau, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Keberadaannya sangat bergantung pada hutan alami yang masih utuh, karena hampir seluruh aktivitas hidupnya berlangsung di lingkungan tersebut. Sebagai bagian dari kelompok kera besar, orang-utan memiliki banyak kesamaan biologis dengan manusia. Struktur tubuh, sistem sosial, serta kemampuan berpikirnya menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi dibandingkan sebagian besar satwa lain. Namun, meskipun memiliki kedekatan evolusioner dengan manusia, cara hidup orang-utan sangat berbeda. Mereka tidak membangun kelompok besar dan lebih sering menjalani kehidupan secara mandiri. Orang-utan menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon. Lingkungan hutan menyediakan makanan, tempat berlindung, dan ruang untuk berkembang biak. Karena ketergantungan ini, perubahan kecil pada kondisi hutan dapat berdampak besar terhadap kelangsungan hidup mereka. Saat ini, orang-utan menjadi salah satu satwa yang paling terancam di dunia. Penurunan populasi terjadi dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan usia keberadaan spesies ini di alam. Untuk memahami mengapa kondisi tersebut bisa terjadi, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana orang-utan terbentuk, beradaptasi, dan bertahan selama ribuan tahun sebelum menghadapi tekanan dari dunia modern. Untuk memahami orang-utan secara utuh, kita perlu melihat posisinya dalam sejarah kehidupan primata. Orang-utan termasuk dalam kelompok Hominidae, yaitu keluarga biologis yang juga mencakup simpanse, gorila, dan manusia. Hubungan ini menunjukkan bahwa orang-utan bukan sekadar satwa liar biasa, melainkan bagian dari garis evolusi yang kompleks dan panjang. Secara genetik, orang-utan memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan manusia. Kesamaan ini terlihat pada struktur rangka, sistem saraf, serta perkembangan otak yang lambat namun matang. Proses pertumbuhan orang-utan berlangsung dalam waktu lama, mencerminkan strategi evolusi yang menekankan pembelajaran dan adaptasi, bukan kecepatan reproduksi. Dalam genus Pongo, para ilmuwan saat ini mengenali 3 spesies yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya ditentukan oleh lokasi geografis, tetapi juga oleh variasi genetik, ukuran tubuh, struktur tengkorak, dan perilaku. Salah satu spesies bahkan baru diakui secara ilmiah dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa pemahaman manusia tentang orang-utan masih terus berkembang. Selama jutaan tahun, orang-utan berevolusi secara terpisah dari kera besar lain. Isolasi ini membentuk karakteristik yang sangat khas. Mereka tidak mengembangkan struktur sosial yang kompleks seperti simpanse dan tidak pula bergantung pada kekuatan fisik seperti gorila. Sebaliknya, orang-utan berkembang dengan kemampuan berpikir, ingatan jangka panjang,
dan strategi hidup yang efisien dalam lingkungan pepohonan. Evolusi orangutan juga dipengaruhi oleh perubahan iklim dan lanskap di masa lalu. Pergeseran hutan, naik turunnya permukaan laut, serta terpisahnya daratan menyebabkan populasi orangutan terfragmentasi. Dalam jangka panjang, proses ini membentuk spesies-spesies yang kita kenal saat ini. Namun, strategi evolusi yang berhasil selama ribuan generasi tersebut dibangun dalam kondisi alam yang stabil dan luas. Ketika lingkungan berubah secara cepat, kemampuan adaptasi biologis saja tidak selalu cukup. Untuk memahami tantangan yang dihadapi orangutan hari ini, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari dan bagaimana tubuh serta perilakunya menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka bergantung sepenuhnya. Cara hidup orangutan sangat ditentukan oleh ruang tempat mereka bergerak. Aktivitas harian mereka berlangsung hampir sepenuhnya di lapisan atas pepohonan. Perpindahan dilakukan dengan teknik bergelantungan yang terkontrol, memanfaatkan kekuatan lengan dan fleksibilitas sendi. Teknik ini memungkinkan mereka menjangkau area yang luas tanpa harus turun ke tanah. Tubuh orangutan dirancang untuk kehidupan tersebut. Panjang lengan yang melebihi kaki bukanlah kebetulan, melainkan hasil adaptasi jangka panjang. Struktur bahu dan pergelangan tangan memungkinkan gerakan yang stabil saat menopang berat tubuh. Setiap langkah diperhitungkan karena satu kesalahan dapat berakibat fatal di ketinggian. Dalam menjalani hari, orangutan mengikuti ritme yang relatif konsisten. Waktu pagi hingga siang digunakan untuk mencari makanan. Mereka memilih sumber pakan dengan sangat selektif berdasarkan kematangan, kandungan energi, dan kemudahan akses. Ingatan memainkan peran penting di sini, karena individu dewasa mampu mengingat lokasi pohon tertentu dan musim berbuahnya. Saat berpindah, orangutan jarang merusak lingkungan di sekitarnya. Gerakan mereka cenderung lambat dan efisien. Tidak ada pengejaran atau aktivitas berlebihan. Energi disimpan karena makanan tidak selalu tersedia dalam jumlah besar. Strategi ini membuat mereka mampu bertahan di lingkungan yang sumber dayanya tidak selalu stabil. Menjelang sore, aktivitas mulai berkurang. Orangutan akan memilih lokasi yang aman untuk beristirahat. Di tempat tersebut, mereka menyusun struktur sederhana dari ranting dan daun sebagai tempat tidur. Sarang ini hanya digunakan satu malam, lalu ditinggalkan keesokan harinya. Kebiasaan ini mengurangi risiko parasit dan gangguan dari lingkungan sekitar. Gaya hidup seperti ini menuntut ketenangan dan kestabilan ruang. Orangutan tidak dirancang untuk berpindah cepat atau beradaptasi dengan perubahan mendadak. Ketergantungan penuh pada lapisan pepohonan menjadikan keberlangsungan hidup mereka sangat sensitif terhadap gangguan. Untuk memahami bagaimana mereka dapat bertahan dalam kondisi tersebut, penting untuk melihat kemampuan kognitif yang menopang seluruh pola hidup ini. Kemampuan bertahan hidup orangutan tidak hanya bergantung pada kondisi fisik, tetapi juga pada kapasitas berpikir yang berkembang dengan sangat baik. Otak mereka tumbuh secara perlahan, memungkinkan pembentukan pemahaman yang kompleks terhadap lingkungan. Proses ini menjadikan pengalaman sebagai faktor utama dalam menentukan keberhasilan hidup individu. Pembelajaran pada orangutan terjadi melalui pengamatan jangka panjang. Individu muda memperhatikan tindakan induknya secara terus-menerus,
mulai dari cara memilih makanan hingga cara bergerak aman di antara cabang. Tidak ada perilaku yang dilakukan secara terburu-buru. Setiap keterampilan diperoleh melalui pengulangan dan koreksi alami. Kemampuan menggunakan alat merupakan salah satu bukti kecerdasan tersebut. Dalam situasi tertentu, orang utan memanfaatkan benda di sekitarnya untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tindakan ini bukan hasil naluri semata, melainkan keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman sebelumnya dan pemahaman sebab akibat. Selain itu, orang utan memiliki daya ingat yang kuat terhadap ruang dan waktu. Mereka mampu mengenali perubahan musiman serta menyesuaikan aktivitasnya dengan kondisi lingkungan. Ketika sumber pakan tertentu tidak tersedia, mereka beralih ke alternatif lain tanpa kehilangan efisiensi. Fleksibilitas kognitif ini menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian alam. Interaksi antar individu juga menunjukkan tingkat pengenalan sosial yang matang. Meskipun tidak hidup dalam kelompok besar, orang utan mampu mengenali individu lain, memahami batas wilayah, serta menghindari konflik yang tidak perlu. Pendekatan ini membantu menjaga stabilitas dan mengurangi risiko cedera. Seluruh kemampuan tersebut tidak berkembang secara instan. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum individu muda mampu hidup mandiri sepenuhnya. Ketergantungan pada pembelajaran jangka panjang menjadikan orang utan sangat rentan terhadap gangguan eksternal. Ketika proses belajar ini terputus, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu individu, tetapi juga oleh keberlangsungan populasi secara keseluruhan. Untuk melihat dampak yang lebih luas, perlu dipahami peran orang utan dalam sistem hutan yang lebih besar. Keberadaan orang utan tidak dapat dipisahkan dari fungsi hutan sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Setiap aktivitas yang mereka lakukan memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan sekitarnya. Hubungan ini terbentuk bukan karena perilaku yang disengaja, melainkan sebagai hasil dari cara hidup yang telah berlangsung sangat lama. Saat mencari makan, orang utan mengkonsumsi berbagai jenis tumbuhan hutan. Proses ini tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan individu. Biji-biji yang tidak tercerna akan berpindah ke lokasi lain melalui pergerakan harian mereka. Dengan cara ini, regenerasi vegetasi terjadi secara alami dan menyebar ke berbagai area hutan. Beberapa jenis pohon bergantung pada mekanisme tersebut untuk berkembang. Tanpa perantara alami yang mampu menjangkau area luas di lapisan atas hutan, penyebaran tanaman menjadi terbatas. Orang utan berperan sebagai penghubung antara pohon induk dan ruang tumbuh baru, menjaga keberlanjutan struktur hutan dari waktu ke waktu. Selain itu, pergerakan mereka di antara tajuk pepohonan membantu menciptakan celah kecil yang memungkinkan cahaya matahari masuk ke lapisan bawah. Kondisi ini mendukung pertumbuhan tumbuhan muda dan meningkatkan keanekaragaman vegetasi. Dengan demikian, dinamika hutan tetap berjalan tanpa intervensi luar. Peran ini tidak dapat digantikan oleh satwa lain dengan mudah. Ukuran tubuh, jangkauan gerak, dan kebiasaan makan orang utan menempatkannya pada posisi unik dalam ekosistem. Ketika jumlah mereka menurun, efeknya tidak selalu terlihat secara langsung. Namun dalam jangka panjang, struktur hutan menjadi lebih rapuh dan kurang mampu pulih dari gangguan. Keseimbangan alam yang terbentuk melalui proses ini berlangsung secara perlahan dan stabil. Ketika salah satu komponen utama menghilang, sistem membutuhkan waktu sangat lama untuk menyesuaikan diri. Kondisi inilah yang membuat keberadaan orang utan memiliki nilai yang jauh melampaui jumlah individunya. Untuk memahami mengapa kehilangan satu individu saja dapat berdampak besar,
perlu dilihat bagaimana siklus kehidupan mereka berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kelangsungan populasi orang utan ditentukan oleh siklus kehidupan yang berjalan sangat lambat. Proses berkembang biak tidak terjadi secara sering, dan setiap tahap membutuhkan waktu panjang. Strategi ini selaras dengan pola hidup yang menekankan pembelajaran dan kesiapan, bukan jumlah keturunan. Seekor betina hanya melahirkan satu anak dalam satu periode kelahiran. Setelah itu, fase pengasuhan berlangsung bertahun-tahun. Selama masa ini, anak sepenuhnya bergantung pada induknya untuk memperoleh perlindungan, makanan, serta keterampilan hidup. Tidak ada pemisahan peran atau bantuan dari individu lain. Hubungan antara induk dan anak terbentuk secara intensif. Anak mengikuti hampir setiap aktivitas, memperhatikan pilihan yang dibuat induknya, dan secara bertahap mencoba melakukannya sendiri. Kesalahan merupakan bagian dari proses, dan induk memberikan ruang bagi pembelajaran alami. Ketergantungan ini berlangsung jauh lebih lama dibandingkan sebagian besar mamalia lain. Karena lamanya masa pengasuhan, jarak antar kelahiran menjadi sangat panjang. Betina tidak akan kembali bereproduksi sebelum anak sebelumnya mampu bertahan sendiri. Akibatnya, dalam rentang hidupnya, seekor betina hanya dapat menghasilkan sedikit keturunan. Pola ini membuat populasi sulit pulih ketika terjadi penurunan jumlah individu. Setiap kematian pada usia dewasa memiliki dampak besar terhadap struktur populasi. Kehilangan satu betina produktif berarti hilangnya potensi generasi berikutnya selama puluhan tahun. Dalam kondisi lingkungan yang stabil, strategi ini tidak menjadi masalah. Namun, ketika tekanan dari luar meningkat, sistem tersebut menjadi sangat rentan. Kerentanan ini diperparah ketika individu muda kehilangan kesempatan belajar secara penuh. Tanpa fase pengasuhan yang lengkap, kemampuan bertahan hidup menurun drastis. Dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi akumulatif dalam jangka panjang. Untuk memahami sumber tekanan utama yang mempercepat kondisi ini, penting untuk melihat perubahan yang terjadi di sekitar habitat mereka. Tekanan terbesar terhadap orang utan muncul ketika ruang hidup mereka berubah secara cepat. Perubahan ini tidak terjadi karena proses alamiah, melainkan akibat aktivitas manusia dalam skala besar. Ketika hutan dibuka, struktur lingkungan yang selama ini menopang kehidupan mereka ikut runtuh. Pembukaan lahan menyebabkan area yang sebelumnya terhubung menjadi terpisah. Fragmentasi ini membatasi pergerakan dan mengurangi akses terhadap sumber pakan. Individu yang terjebak di wilayah sempit harus bertahan dengan sumber daya yang terbatas, sementara resiko konflik meningkat. Dalam kondisi tersebut, orang utan seringkali terpaksa mendekati area yang dikuasai manusia. Situasi ini menciptakan benturan kepentingan. Satwa dianggap sebagai gangguan, sementara bagi orang utan tidak ada alternatif lain untuk bertahan. Akibatnya, banyak individu yang terluka dipindahkan atau tidak bertahan hidup. Selain kehilangan habitat, ancaman lain datang dari penangkapan ilegal. Individu mudah menjadi sasaran karena lebih mudah dikendalikan. Proses ini hampir selalu diawali dengan hilangnya induk, yang berarti terputusnya siklus pengasuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Kebakaran hutan memperparah keadaan. Api tidak hanya menghilangkan tutupan vegetasi, tetapi juga merusak struktur hutan yang dibutuhkan untuk bergerak dan mencari makan. Dampaknya bersifat jangka panjang karena pemulihan lingkungan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Gabungan dari seluruh tekanan ini
membuat populasi orangutan menurun secara signifikan dalam waktu relatif singkat. Kondisi ini tidak mencerminkan kegagalan spesies untuk bertahan, melainkan ketidakmampuan lingkungan yang berubah terlalu cepat untuk diimbangi oleh strategi hidup mereka. Dalam situasi seperti ini, campur tangan manusia menjadi faktor penentu apakah spesies ini masih memiliki masa depan atau tidak. Upaya menjaga keberadaan orangutan tidak dapat dilepaskan dari pilihan yang dibuat manusia hari ini. Ketika tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat, tindakan perlindungan menjadi satu-satunya cara untuk memperlambat penurunan populasi. Namun, perlindungan tidak cukup jika hanya berfokus pada individu tanpa mempertimbangkan ruang hidup yang menopang mereka. Program rehabilitasi berperan dalam merawat individu yang kehilangan kemampuan bertahan secara alami. Melalui proses yang panjang, mereka dipersiapkan untuk kembali ke lingkungan yang aman. Tahapan ini membutuhkan waktu, sumber daya, dan pengawasan yang ketat agar individu yang dilepas liarkan mampu menyesuaikan diri. Meski demikian, pelepas liaran bukan solusi utama. Tanpa kawasan yang terlindungi dan saling terhubung, individu yang telah dikembalikan ke alam akan menghadapi risiko yang sama. Oleh karena itu, pengelolaan lanskap menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlangsungan spesies ini dalam jangka panjang. Peran masyarakat juga menentukan arah masa depan orangutan. Ketika aktivitas manusia mempertimbangkan keberlanjutan, tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi. Kesadaran ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui pendidikan dan kebijakan yang konsisten. Orangutan tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi terlalu cepat. Strategi hidup mereka dirancang untuk lingkungan yang stabil dan berkelanjutan. Ketika kondisi tersebut hilang, satu-satunya pihak yang dapat mengubah arah adalah manusia. Keberlanjutan orangutan pada akhirnya mencerminkan bagaimana manusia memperlakukan alam secara keseluruhan. Spesies ini tidak hanya menjadi indikator kesehatan hutan, tetapi juga pengingat bahwa setiap keputusan memiliki dampak jangka panjang. Masa depan mereka tidak ditentukan oleh kemampuan bertahan hidup semata, melainkan oleh komitmen manusia untuk menjaga keseimbangan yang telah terbentuk selama ribuan tahun.